Kita ulangi. Hada ibnu Hamidin wa hada bintu Yasirin. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin. Waqifatun berdiri. Man hadhihi? Hadihi ukhtul muhandis. Hadhihi ukhtul muhandis. Ahiyya aidan muhandisatun? La hiya tabibatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Juga, aidan itu juga. Ana aidan, saya juga. La hiya tabibatun. Kemudian mari baca yang tidak ada harokatnya itu. Sayyaratun man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi, betul. Hadhihi Sayyaratun hadhihi. Diri. hadhihi sayyaratul mudiri. Ahsantum. Hadhihi sayyaratul Mudiri. mudiri. Al-an kita teruskan. Ayo. Mahadhihi Hadhihi mikwah. Hadhihi mikwah. Kalau itu dia. Liman hadha. liman hadhihi Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Khalidin. Li Naam. Khalidin. Li Khalidin apa Ustaz? Li Li itu kan Oh, punya. punya siapa ini? Ini punyanya Khalid. boleh seperti itu. Jadi kita pun boleh tanya, punya siapa ini? Ini punya Khalid. Ini punya Andi. Ini punya Rusman. Ini punya Painem, Paijo. Nah, itu seperti itu ya. Li. Hadza li Painem. Wa hadza li Paijo. Ad-darajatu Anasin hadhihi. Darajah. Tuh lihat. Ad-darajatu Anasin. Anasin hadhihi. Lah, hadhihi darajatu Ammar. Hadhihi Jangan ragu-ragu. Ammarin. Ini Anasin. Ammarin. 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 Hadhihi Jadidatun. Baru ya Ustaz. Wadarrajatu Anasin Qadimatun. Oke. Itu maknanya apa? Itu adalah antonim. Hadhihi sa'atu aliyin. Ya. Jamilatun jiddan. Ya jamilatun jiddan. Hadhihi ya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqati fil Mil'aqatun. Mil'aqatun fil qadirin. Kidrun. Qadirun Ustaz. Kidrun itu tempat masak seperti panci. Kamu kalau bilang panci itu kidrun. Panci. Jadi kamu ke rumah kalau mau praktek di dapur hadhihi kidrun. Kidrun itu panci. Naam, kita teruskan. Hadhihi baqaratul fallah. Hadhihi baqaratun fallah. Ini adalah sapinya petani, fallah ya. Fallah itu petani. Bedanya dengan hayya 'alal falah. Itu ada
tasdidnya. Kalau hayya 'alal falah tidak boleh ada tasdid. Kalau ada tasdid itu petani. Jangan kamu azan hayya 'alal falah itu ayo kita ke petani. Ayo petani itu. Iya. Oh, ini namanya Ustaz. azan mau fasih tapi malah rusak. Makanya jangan fasih-fasih amat. Hayya 'alal falah. Kalau falah itu petani ya. Naam, hadza anfun wa hadhihi Famun. 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 Oke. Mulutmu, famuka. Famuka itu mulutmu. Oke. Coba kita teruskan. Naam. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Saya mau ngasih tahu Anda. Ustaz, ini hidung adalah anfun. Pakai hadza. Ini mulut, famun pakai hadza. Oke, jelas di situ. Kenapa di sini udhunun telinga tidak ada tak marbutoh tapi dibaca hadhihi. Ini juga mata, ainun. Kenapa dibaca hadhihi? Ada yang tahu? Karena setiap yang berpasangan itu muannas, Ustaz. Sebentar, ada knalpot yang sangat mengganggu telinga. Saya sampai nggak dengar suara kamu. Oke, apa rahasianya? Kenapa udhun dibaca hati? Karena setiap yang berpasangan itu kan dinyatakan muannas, Ustaz. Oke, bagus jawabannya. Naam, itulah ya. Hadhihi udhunun. Anggota badan laki-laki yang berpasangan itu, anggota badan manusia yang berpasangan itu ada dua kan? Nah, itu adalah muannas. Hadhihi udhunun wa hadhihi Ainun. hadhihi Ya, yadun wa hadhihi Yadun wa hadhihi rijlun. rijlun. Oke, sekarang coba saya tes baca. Coba baca gimana? Hadza rajulun wa hadhihi rijlun. Betul. Hadza Rijlun. rajulun. Hadhihi Hadi rajul. Rijlun. rajulun. Hadhihi Rijlun. rijlun tuh kan. Tulisannya sama, cara bacanya beda. Artinya pun beda. Ini lelaki, ini kaki. Bisa saja kaki buaya. Jadi bisa saja buaya darat pun juga bisa ya. Buaya. Ini kaki ya. Ini lelaki dan ini kaki. Rijlun. Jadi hati-hati di situ. Oke, bagus, maknanya sudah paham. Mari kita baca. Oh, skip sajalah. Tak, jangan. Jangan, kita baca dulu. Ayo. Pertama, hadza Hadza Hada masjidun wa hada madrasatun. min hadihi hadihi Abbasin. Abbasin. masih saja Abbasun. Dibilang mudah-mudah Abbasin. anak perempuannya Pak Abbas. Berarti kita bilang kita sedang bicara tentang anak perempuannya. Hadhihi ukhtu Abbasin. Ayo. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Oke, suara dik seperti apa? Ikut. Kukuruyuh. Itu. Itu. Suara dik. Suara dajah bagaimana? Suaranya bagaimana dajah? Ayo. Salah, bukan itu. Bukan itu. Dajajah. Itu Baqarah. Surat Al-Baqarah itu. Sapi Baqarah. Baqarah itu suaranya seperti itu. Kalau dajajah seperti apa suaranya? Itu korban. Ulang lagi. Dikun suaranya bagaimana? Kuruyuk. Pada belum makan ayam-ayam ini. Oke.
Dajajah suaranya bagaimana? Apa dulu bebek kah? Kotek 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 gitu ya Ustadz? Tuh kan? Suara kotek-kotek. Dajajah. Ayo. Ayo. Kan ayam jantan ya Ustaz. Tuh, ini tadi sudah ada suaranya. Ini belum ada suaranya. Ayo. Ini ada tak marbutohnya ini. Ayam. Ayo. Kok. Apa itu? Suaranya yang bener dong. Masa kok. Suaranya yang bener, yang mirip. Kalau ini kukuruyuk tadi bener, mirip itu. Yang ini apa? Ayo, jangan malu, nggak kelihatan mukamu kok. Kwek. Itu bebek. Bebek itu batoh. Bebek. Batoh. Suaranya kwek. Itu batoh. Dajajah apa? Suaranya bagaimana? Ayo dong. Masa nggak tahu sih? Ayo. Halo. Hai. Ya, suaranya bagaimana? Jangan hai. Suaranya ini bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya Ustadz. Duka ayam ke Ustaz? Apa? Sama dia Ustaz, ayam kan. Induk ayam kan? Gimana? Induk ayam itu Yang ada betina. Iya, gimana suaranya? Suaranya gimana? Kukuyuk. Kukuruyuk ini. Ini suaranya bagaimana ini? Kokok petok. Nah, kan? Mau bertelur tuh. Ya Allah. Ayam-ayam yang mau bertelur. Nah, dengarkan ayam-ayam. Dajajah itu suaranya petak. Ah, gitu. Suaranya yang beneran dong. Suara wo. Dajajah itu seperti itu. Ayam perempuan ya. Sekarang nomor 4. Hada. Hada benu mudir. Wahadihi bintu Mudaris. Hadihi Yasir. Sekarang saya tanya, kenapa kamu baca ummi? Padahal tidak ada yang menyebabkan dia ummi. Ummu lah. ya. Ummi Yasir. Ini ibunya Yasir. Ayo nomor 6. Aina kidrul lahmi. Aina kidarul lahmu. Hiya fi Lahmi Ustaz. Ya, mudhof ilaih. Aina kidrul lahmi hiya fi sallaja. Di mana pancinya daging? Oh, pancinya daging dimasukkan ke dalam kulkas. Kulkasnya besar. Oke, kita teruskan. Apakah Anda ada yang tidak tahu artinya? Tahu ya semua ya? Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Oke, kita coba teruskan di sini. Anda sudah tahu bahasa Arabnya semuanya ini? Ya. Allah. Oke, kalau begitu tanya saya yang jawab. Kamu pilih pertanyaannya, pilih ini atau pilih ini? Mahada atau mahadihi? Ayo, kamu tanya, Ustadz yang jawab. Ayo, nih. Mahada. Bentar, sinyalnya hilang. Ya Allah ya Karim, kok bisa sinyalnya kayak gini? Dosa apa ini? Oke, sinyalnya bagus, 100 minus 107. Ayo, Mahada. Hadza qalamun. Hadza baitun. Mahadihi. Hadhihi rijlun. Mahada. Hadza qamun. Mahada. Oh, kolam kayak itu yang. Salah, ini muannas. Hadhihi mil'aqatun. Ayo semuanya bilang hadhihi mil'aqatun.
Hadhihi mil'aqatun. Ma hadha? Mahadihi. Ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Mahadihi. Hadhihi darrajatun. Mahada. Salah. Ma hadhihi? Hadhihi kidrun. Hadza kitabun. Ma hadha? Hadhihi sayyaratun. Ma hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Ma hadhihi? Hadhihi yadun. Mahada. Hadza qamisun. Mahada. Hadza babun. Mahada. Hadza anfun. Ma hadhihi? Mahadihi. Hadhihi ainun. Wa hadhihi ainuka. Masyarakat. Ayo sekarang kita rubah ini. Kalau di sini kalau di sini Muhammad Tolibun, kita tukar Aminatu Tolibatun. Oke, my turn di sini, your turn di sini. Kita mulai dari nomor 2. Hamidun Tobibatun. Fatimatun Fatimatu tabibatun. Nama perempuan jangan ditanwin. Nama laki-laki wajib ditanwin. Huwa muslimun. Ya muslimatun. Al-babu mughlaqun. An-nafidatu Mughlaq. mughlaqatun. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Asyai harun. Al-qahwatu Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. At-talibu maridun. At-talibatu baridun. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'un. Paham? Semuanya sudah paham artinya ya? Apa yang ada mau tanyakan arti-artinya? Mana bila Pak Ustaz? Apa? Loh. Tanyain apa kok malah diam? Aduh. Ya, saya Ustaz. Oke, benarkan ini. Nomor 1. Siapa yang mau membenarkan? Ana Ustaz, haqibatu man hadihi. Oke, hakibatu man hadihi. Ini salah, harus hadihi karena hakibah. Oke, kemudian nomor 2. Siapa yang lain? Al-ghurfatu Al-ghurfatu maftuhatun. maftuhatun. Ya, tambahkan tak marbutoh karena di sini hurfa. Al-ghurfatu maftuhatun. Kamarnya terbuka. Kemudian di sini yang salah yang mana? Ada sayyaratu Hadihi tabibatun. Oke, ini yang salah ya. Di sini yang salah, ini yang salah. Hadhihi sayyaratu tabib. Pakai hadhihi. Kemudian nomor 4. Hada miftahus sayyarah. Hadza miftahus sayyarah. Mumtaz. Masya Allah, makin keren. Nomor 5. Aina sayyaratu. Aina sayyarah hiya fi syari'. Mana yang salah jadi? Hiya fi syari'. Oke. Aina sayyarah hiya.
Dia itu adalah hiya, artinya ia, perempuan. Sayyarah kan perempuan. Hiya fisyari'. Nah, mari kita teruskan yang 4 selanjutnya, yang 5 itu. Coba, saya mau Anda 4 orang saja. Siapa yang mau letakkan nama? Saya mau Anda baca dengan seluruh harokatnya. Ayo, nggak ada? Ikramatul Laila, yang lainnya silakan. Ayo, Ikramatul Laila mulai. Sus. Hada Muhammadun wa Ulang lagi. Hada. Hada Muhammadun wa dzalika Hamidun. Salah. Ada yang lain yang mau memberikan koreksi? Halo, anyone? Siapapun yang mau memberikan koreksi? Ayo. Hada. Hada Muhammadun wa Haza Muhammadun wa dzalika Hamidun gitu sih. Kok bisa membaca seperti itu semua ya? Ustaz. Haza. Hadza li Muhammadin ya Ustaz. Nah, betul. Hada li. Li Muhammadin wa dzalika Hamidin. Hamidin. Wadzalika Hamidin. lihamidin. Wajib din. Kenapa? Ini huruf jar. Arti huruf jar lam itu milik. Ini miliknya Muhammad, itu miliknya Hamid. Ibarat kata mereka bertengkar makanan. Jangan bertengkar. Ini milik Muhammad, ini miliknya yang itu miliknya Hamid. Begitu, ya. Ustaz. Ayo nomor 2, Ning Surya. Liman hada liyasir. Salah. Yang mau membereskan siapa yang mau mengoreksi? Liman Hadihi Ini hadihi, bukan hada. Hada itu seperti ini. Siapa? Ning Surya, lihat. Hada itu seperti ini. Paham? Coba kamu ulang lagi. Liman hadihi liyasir. liyasirin. Ayo Susminiati. Alhamdulillahi. Masya Allah, gampang sekali. Nomor 4 ini. Ayo, nggak ada yang mau. Itu udah tasyrikan Allah. Apa? Allah al-masyriq wal maghrib. Salah, semuanya salah baca. Lillahil masyriq. Baru betul, lillahi. Li plus Allah itu menjadi alifnya dihilangkan. Lamnya pun dihilangkan menjadi lillahi begini. Tuh, lam plus Allah, li plus Allah ditulis seperti ini. Lillahil masyriq wal maghrib. Iya. Nah, ini maknanya adalah milik Allah. Jadi timur dan barat itu miliknya Allah, bukan miliknya Kompas ya. Oke, dari sini semua ada yang mau tanya tentang artinya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustadz skip ya. Sekarang ad-darsus sabi', kita bicara tentang sifat-sifatnya. Coba lihat. Hadhihi, man hadhihi? Kamu jawabnya hadhihi. Hadhihi Aminatu. Masih saja. Aminatu. Iya. Oke. Waman tilka. Fatimatu. Hadhihi tabibatun. Hadhihi minal hindi. Hadhihi tawilatun.
Atilka dajajaton. La. Oke, suaranya batos seperti apa? Persis. Sama nggak ada bedanya. Astagfirullah. Matilka. Tilka Tadi yang barusan bilang itu pasti sedang begini. Bertelur. Kalau banyak ngomongnya itu sedang bertelur. Baidotun. Oke, baidotun. Jadi itu adalah telur. Kalau kamu mau makan mie, Indomie dengan telur, bahasa Arabnya apa? Oke, Indomie dengan telur. Indomie, bahasa Arabnya mie apa? Mie. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu, Ustaz. Kalau nggak tahu, makanya kalau beli mie, jangan kamu buka terus kamu makan. Kamu lihat dulu bungkusnya, ada tulisan Arab di situ. Kentara sekali kamu nggak baca. Ada, nodel itu bahasa Inggris. Kita pelajarannya bahasa Arab. Apa? Bahasa Arabnya adalah, nih, kamu baca. Coba. Apa ini? Arya. Bukan. Syariah. Kenapa dibaca syariah? Karena mie itu kayak rambut. Nah, kayak rambut kamu tuh. Yang bergelombang begini. Rambut kok nggak ada bedanya dengan apa? Kawat. Rambutnya kawat, nyetrum kalau dipegang. Syariah, jadi itu kayak rambut ya. Syariah. Kamu sudah makan rambut? Bukan serambut. Itu syariah itu adalah hal akal. Naam, ana uridu an akula syariyatan bil bait. Syariah bil bait. Bil baidah. Boleh bil bait sajalah, bil bait. Dengan al bait bacanya bait. Bil bait. Ayo bilang syariah bil bait. Syariah bil bait. Mie dengan telur ya, Indomie telur. Indomie telur itu apa berarti? Indomie telur itu singkatannya apa? Indo Syariah bil bait. Orang Indonesia bilang apa? Mie dengan telur. Midog. Minur. Midog. Kan? Itu artinya Indomie telur ya, Zat? Syariah. Indomie telur itu syariah bil bait. Lah iyalah, belajar sampai sini nggak tahu bahasanya syariah. Syariah itu adalah mie. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka Sayyaratul mudir. asa'atu Abbasin hadhihi. Hadhihi sa'atu Hamidin. Sa'atu Abbas. Dzalika dikun. Watilka dajajat. Oke, mana yang dik? Coba kamu berikan tanda. Mana dik? Dikun. Oke, sekarang dajaja. Itu kan salah. Itu yang ini dik. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Nah, kita sudah mau increase. Hadhihi madrasatun wa tilka Jami'ah. bedanya madrasah. Madrasah untuk anak-anak, jami'ah untuk Anda, yaitu kampus. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. kamu itu masih tidak amanah dengan tanwin. Kalau tidak ada alif lam wajib tanwin. Iya. Kecuali nama perempuan. Ini nama perempuan ya. Ada perempuan namanya Himar. Himar. Bantu keledai. Keledai. Jadi ada perempuan namanya keledai. Ada. Kasianlah manusia kok dianggap keledai. Dzalika himarun wa tilka. Bagus. Nomor 3. Teruskan.
Jamilu. Jamilu, Jamalun. Bahasa Inggrisnya camel. Camel. Ada bukan karamel. Camel. Jamalun. Nakotun. Nakoh itu sama dengan camel. Oke, saya pun tidak bisa. Kayaknya Jamal ini adalah onta jantan, nakoh itu onta betina. Correct me if I'm wrong, karena saya pun tidak begitu mengetahui secara spesifik. Mari, nomor 5. Hadhihi. Yang penting apa? Ini onta, ini onta. Mukjizat Nabi siapa yang onta? Bentar, Ustaz dulu jelasin. Nabi siapa yang mendapatkan mukjizat onta? Nabi. Yang umatnya itu menyembelih onta itu. Nabi siapa? Nabi itu Ibrahim. Nabi Ibrahim. Bukan yang dapat unta. Ini siapa dulu? Nabi Nabi Daud. Nabi Soleh. Soleh ya. Nabi Soleh itu. Kamu terima kasih sama tadi ada mahasiswa laki-laki yang suaranya kayak bangun tidur tuh. Itu suaranya bener tuh. Soleh. Nabi Soleh. Apa ayatnya? Coba berikan saya satu ayat tentang Naqatus Soleh. Naqatus Soleh. Dia juz 8 itu. Naqatullah. Ada Naqatullah. Naqatullah. Ayo, juz 30. Surah apa, Ustaz? Surat apa? Ada kata-kata Naqatullah. Naqatullah. Juz 30 kan, Ustaz? Ya, ayo. Surah masih panjang kan, Ustaz? Ayo cepat, keluarkan kepala kalian. Naqatullahi. Naqatullahi wa suqiyaha. Oh, iya. Awal ayatnya, ayo. Saya pun lupa juga masalahnya. Ayolah. Ayo. Ya, bentar, Ustaz. Damdam alaihim rabbuhum bidam. yang Bentar, Ustaz. Apa itu surah? Kamu itu pandai untuk menutup, tidak pandai untuk memulai. Oh, iya. Apa ayo? Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Qala lahum Rasulullah. Surah Asyam. Oke lah. Itu naqah ya. Naqah adalah mukjizat. Naqatullah, lihat itu, ontanya Allah menjadi mukjizatnya Nabi. Nabi Soleh. Nah, sekarang kamu paham naqah itu onta. Mari, ayo kita teruskan. Hadhihi Madrasatu wa tilka talibat. kamu salah diagnosis. Ini manusia, ini manusia. Jangan ini tembok, ini manusia. Semua orang tahu. Ini guru, ini murid. Jangan bilang ini sekolah, ini murid. Apa ini nggak kena ini? Hadhihi mudarrisatun. Wa tilka talibat. Di dalam bahasa Arab tidak ada tajwid. Bahasa Arab jangan bilang hadhihi mudarrisatun wa tilka jangan, ini bukan ikhfa, bukan idgham. Mudarrisatun lah. Membaca Quran dengan insya'iyah saja boleh. Membaca Quran dengan cara imla'iyah saja boleh. Artinya bukan membaca dengan tajwid karena kita sedang mengajar bahasa Arab. Contohnya
Contohnya, sebentar. Ya Allah. Oke, coba kita teruskan yang nomor 6. Ada Haza Ada kalbun. Kalbun Ada wadalik Dalika kitun. 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 Oke, nomor 7. Ada Ada baitul mu'adzin al-mu'azzin. baitul Hadiqatut tahajiri. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya scroll? Ini rumahnya muadzinan itu. Nggak ada. Khair. Mari kita gunakan dengan cepat. Kamu pilih yang mana? Dzalika atau tilka? Ayo sekarang bersama-sama dengan cepat. Ayo. Tilka. Dzalika ummun tilka Ummun. Dzalika. min aqad tilka ummun Saya dengar tadi dzalika. Dalika ummi. Tilka. tilka ummun Ibu itu perempuan. Ada ibu laki-laki. Kalau perempuan pakai tilka. Nah, kamu harus paham. Jangan hanya ngandelin tak marbutoh saja. Jangan ngandelin tak marbutoh saja. Ya. Oke, kadang-kadang perempuan itu namanya juga Zainab, Su'ad. Kadang-kadang nama perempuan itu juga Fatimah, Khadijah. Ayo, mari kita melek dengan bahasa Arab. Mari baca lagi. Tilka. Kemudian. Tilka. Oh betul. Dalika Dzalika abah Dalika habbu. Dzalika abun abu Dalika qalamun. Tilka. mil'aqatun. Tilka ainun. Tilka Tilka ainun. hajaratun. Hajar. Gimana Al-Qur'annya? Tilka ainun. Tilka ainun. Apa? Tilka ainun karena jariah. dia termasuk muannas. Oke, nomor 6. Tilka hajar Hajaratun. Hajaratun. Dalika. Oke, sepertinya kurang begitu ini ya, kurang begitu. Paham Ustaz. Nih, kalau saya pakai tanda plus berarti adalah zalika. Kalau minus tilka, oke? Ayo, mulai lagi. tilka umum Dalika abu. Dalika qalam. Dzalika qalamun Dalika Tilka min mil'aqatun. Tilka. Dalika hajarun. Dzalika qamisun Dalika. Dalika qid. Dalika qitun. Salah. Masuk. Tilka nafi. Nafad. Tilka baqaratun. Dalika Dzalika tilka naqatun. Dalika Dalika muhannis. Dalika Dalika hasin. Tilka mumarrid. mumaridatan Dalika Dzalika sarirun Tilka hadiqatun Tilka tilka qaribatun Dalika Dzalika jamalun Dalika Dzalika Dari seluruh ini, mana yang kamu nggak paham? Saya bisa bertanya. Itu mikrofon jangan dimakan. Suaranya kayak di dalam perut. Apa? Tijarun. Saya mau bertanya, Ustaz. Oke, apa? Saya masih bingung itu pada antara tilka dan zali ini kan zali kan untuk muannas. Tilka kan untuk zali kan untuk muzakkar, tilka kan untuk muannas. Ah.
Tetapi kan ada salah satu ciri muannas itu kan yang apa ya, yang kamar butanya ada Ustaz. Tapi di sini tadi saya lihat ada yang seperti ainun, seperti kidrun, itu kenapa di situ pakai tilka, sedangkan Sebab ainun, kenapa tidak pakai zalika? sebab ainun adalah anggota badan manusia yang ada pasangannya. Coba saya tanya, kamu punya mata berapa? Dua. Mata kamu berapa? Nah, itu bahasa yang mata kamu berapa? Dua kan? Anggota badan manusia yang anggota badannya itu ada dua, maka dia harus hadhihi. Tadi kan sudah dijelaskan, hadhihi rijlun, betul tidak? Nah, kalau hadhihi rijlun, maka dia harus tilka rijlun. Hadhihi ainun. Coba itu dilihat. Ainun jariyah. Tuh. Dalam Al-Quran ainun jariyah, tidak ainun jarin. Tapi setelah itu ainun sifatnya jariyah. Ainun jariyah, mata air yang mengalir. Jariyah yang yajri, tajri. Allah saja bilang ainun jariyah, bukan ainun jarin. Jadi kita harus paham bahwa itu muannas. Kidron dari awal sudah kita dikasih tahu orang Arab bahwa kidron adalah bejana yang dipakai untuk masak dan itu muannas. Loh, bagaimana Ustadz? Kalau saya nggak paham ini kok ini menjadi muannas, kan nggak ada tak marbutohnya. Sekarang saya mau tanya, ini ada tak marbutohnya. Ini perempuankah ini? Kamu baca ini. Ya. Kamu baca. Baca yang keras. Hamzah. Ini perempuankah ini? Bukan laki-laki. Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Nah, kamu harus jangan terjebak dengan teks. Teks itu kadang-kadang menipu. Jangan terjebak dengan cantiknya wajah paras ayu perempuan. Kadang-kadang dia berhati busuk. Kalau bisa wajahnya cantik, hatinya juga cantik, seperti itu. Nah, itu namanya apa? Namanya tidak menipu. Kalau seperti ini kadang-kadang menipu. Ini nama Hamzah berarti penipu, Ustaz? Bukan. Jangan begitu. Pamannya Nabi Muhammad yang sangat disayangi adalah Hamzah. Artinya apa ini? Artinya itu muannas lafdzan wa mudzakkar maknan. Lafaznya muannas, maknanya muzakkar. Kalau Su'ad, Zainab itu muzakkar lafdzan, muannas Nah. Oke ya. Kalau di sini kamu proteslah. Zainab kenapa perempuan Ustaz? Kan nggak ada tamar butohnya. Kalau begitu Zainab nanti inilah kalau begitu kalau ada perempuan namanya Zainab jangan suruh pakai cadar, jangan suruh pakai jilbab, suruh ke sawah bawa cangkul, kasihan lah ya. Jangan boleh hamil. Aduh, berat ini. Berat. Aduh, enggak ini maksud saya jangan terjebak ya. Kalau kamu sudah saya kasih tahu ini muannas, bahasa itu dogmatik, ikuti saja. Nah, kalau dalam dogmanya Kristen bahwa mereka punya Trinitas, ya ikuti saja. Kalau mereka Kristen, ikuti saja. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu belajar bahasa Arab, ikuti saja. Saya pun nggak bisa jawab masalahnya. Udah, cukup ya? Saya mau tanya artinya. Paham? Semuanya tidak ada pertanyaan? Insya Allah, Ustaz. Paham. Oke, mari kita teruskan. Selesai. Ini teksnya makin panjang ya. Nah, ini sekarang kita sudah mau
Apa kita mau skip saja ini atau mau teruskan? Saya mau nanya, ini di skip atau diteruskan? Teruskan, Pak. Ayo, kita lihat. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Lelaki itu pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun. Kalau lelaki itu dokter. Ismu tajiri Mahmudun wasmut tabibi. Sa'idun. Hadzal baitu Tajiri. wa dzalikal baitu litabibi. Baitut tajiri wa baitut tabibi liman hadhihi sayyaratu wal man tilka. Hadhihi sayyaratul tabibi Hadhihi sayyarah Oke, sayyarah minal Yaban itu Toyota, Honda, seperti itu ya. Wa Suzuki. Kalau watilka min Amerika apa? Seperti Ford. Apalagi Chevrolet dan sebagainya, merek-mereknya ya. Oke, sekarang saya tanya, ada yang nggak kamu pahami di sini? Paham semua ya? Khalfal itu di belakang Ustaz atau? Ya betul, khalfa itu belakang. Ini adalah lawan katanya. Di depan. Depan khalfal belakang. Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Yang penting apa? Belajarnya santai dan kita bisa menikmati session-sessionnya. Kita lihat sekarang di sini. Iqra waktu. Ini suruh baca. Coba kita baca proper. Mari baca. Coba saya ingin yang mau baca letakkan nama. Satu orang satu dan bertanggung jawab seluruh harokat dibaca. 1 sampai 10 ini. Letakkan nama Anda, inisial. Inisial. Mungkin inisialnya titik, ya nggak apa-apa. Mungkin memang inisialnya titik. Ayo. Saya ingin mengetes lidah Anda satu persatu. Dengan pembacaan yang fasih. Orang kalau pembacaannya fasih, dia akan makin mencintai bahasa Arab. Membaca aja nggak fasih, bagaimana mau cinta? Ayo, kenapa nggak ada yang ngambil nomor 1? Nomor 1 masih kosong tuh. Mari, yang sudah membuat, mari nomor 1. Aku nomor 2. Ini F ini di mana ini? Fitria, Nomor kamu 2 nomor berapa? Ustaz. Nomor 2 Ustaz. Bukan nomor 2 itu, kamu kepalanya di nomor 1, kakinya di nomor 2. Kamu itu main 2 kaki. Itu dia, saya juga tidak Ibaratnya kepalanya masuk surga, kakinya masuk neraka. Astagfirullah, jangan. Ini nggak Ya, tahu. maksudnya yang jelas tulisannya. Jangan, Oke. tapi nggak bisa. Betul, sudah diambil tuh sama Bukan, Fadila nggak Ibrahim. bisa. Ayo nomor 1. Apa sih bedanya nomor 1, nomor 2 sama saja? Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Muhammadun, perfecto. Nomor 2. Ayo buang waktu. Nomor 2. Hadza rajulun mudarisu wa dzalika rajulu muhandis. Tuan, nggak proper. Bahasa Arab itu kalau tidak ada alif lam wajib tanwin. Ya. Lelaki itu kalau nggak pakai celana harus pakai sarung. Jangan pakai kolor doang. Jangan pakai cuma celana dalam doang. Malu. Lelaki itu kalau tidak pakai sarung, pakai tanwin. Jangan dua-duanya, salah satu saja. Oke, pakai sarung. Oke, pakai tanwin. Kalau nggak pakai sarung, pakai tanwin. Kalau nggak pakai tanwin, pakai sarung. Jangan cuma pakai
kayak gini atau kayak gini atau kayak gini. Ibaratnya pakai cuma celana dalam doang. Malu. Ya. Ibaratnya ini adalah adik beradik. Adik kandung perempuan dan adik kandung perempuannya yang satu. Ini kakak, ini adik. Dalam satu waktu kamu tidak bisa meninggalkannya. Ya. Tidak boleh lelaki itu menikah keduanya dalam satu waktu. Adik kandung, kakak adik kandung. Nggak boleh. Salah satunya saja kamu ambil. Dan kamu juga tidak boleh untuk meninggalkan dua-duanya. Kamu harus milih salah satu. Kalau milih ini, maka hukumnya jangan tanwin. Kalau kamu pilih ini, maka hukumnya jangan alif lam. Begitu loh. Ayo. Kalau di sini sudah benar, hadzal rajulu mudarrisun. Wa dzalikar rajulu muhandisun. Nah, begitu. Harus proper. Ayo, nomor 3 nggak ada. Hadza Ayo. kitabun jadidun wa dzalika kitabu qadimun. Oke, saya dengarnya hadzal kitabun. Nomor 4. Hadhihi sayyaratu li Ali. Mobil ini milik Ali. Saya tidak minta untuk diterjemahkan. Saya ingin mendengar bacaan kamu benar atau tidak. Tilka li Khalidi. Salah. Tahu kesalahannya di mana? Khalidun. Khalidin. Yang Ali wa tilka li Khalidin. Betul. Nama laki-laki wajib Hasan. Kasro tanwin. wajib tanwin. Ini kayaknya jarang masuk nih laki-laki ini. Kalau ya ketahuan kan, ketahuan dari cara bacanya. Kalau perempuan, teman-teman perempuan kan yang aktif ya. Sudah tahu cara bacanya kan, betul nggak? Masya Allah. Ayo, nggak apa-apa. Walaupun jarang masuk, tapi kamu sudah dapat ilmunya. Ayo sekarang, hadhihi, ulang lagi. Hadhihi sayyaratu li Ali wa tilka li Khalidin. Li aliyin wa Husainin wa Hasan. Tuh, ada lagunya tuh. Jangan kamu baca li aliyi wa Husaini wa Hasan. Itu nggak enak di telinga itu. Kayaknya itu kayak ya Allah, seperti mau bersin nggak jadi-jadi. Sebel nggak? Kayak gitu. Seperti orang sakit perut mau kentut nggak jadi, mau kentut nggak jadi. Mana ini? Nomor 5, ayo nomor 5. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Bagus. Kamu kayaknya sudah nomor 1 tadi. Suaranya sama. Nomor 6. Nah, hadhihi sa'atun hiya li Abbasin. Nomor 7. Oh, ya. Ahadzal baiti ya ahadzal baiti litabibi la huwa lil mudarrisi. Ya Allah, kamu diajak masuk ke neraka juga mau sama orang ya. Oh. Hadzal baitu li tabibi la huwa lil mudarris. Sudah bener. Jangan ke surga, enggak enak, ke neraka saja. Oh iya. Aduh ya. Hadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Ayo nomor 8. Hadhihi darajatu Ibnu Azin. Naam. Apa kamu baca apa nih? Darajatul Ibnu Azin. Ini dibaca apa? Ini sudah saya baca. Ini namanya apa? Hamzah. Wasal tidak dibaca. Wasal tidak dibaca. Ahadhihi darajatu libnil muadzini. Naam. Nomor 9. Man hadha walidu huwa talibu minal shaini. Kesalahannya ada berapa? Ayo.
Man hadza? Walidin. 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 Walidu. Man hadzal waladu. Waladu. La, waladu. Man hadha waladu wa talibu minal saini. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna apa? Walad. Nah, walad. Fa in kana lahunna apa? Walakumutsun. Nah, walad dibaca apa? Walad atau walid? Walad. Kalau walid itu ayah, kalau walad itu anak. Ya Allah, bacanya ngeri sekali. Kepleset satu harokat, maknanya seperti apa? Seperti ditampar malaikat Israel. Ya, berbeda jauh. Masya Allah. Nah, bahasa Arab itulah seninya. Fasih lidah, jangan sampai lahan. Lahan bisa beda makna. Kamu salah baca saja beda makna. Lalu bagaimana Ustadz? Ya harus dilatih. Nah sekarang melatih. Kalau kamu menunggu Ustadz hanya seminggu sekali sampai kamu jenggotan, susah fasihnya. Nah, sampai kaki kamu itu jenggotan. Susah. Jangan mau belajar itu harus mandiri. Kamu tahu nggak? Saya belajar itu bukan hanya di kelas. Saya belajar itu waktu istirahat. Kawan-kawan saya waktu istirahat beli mie ayam, beli bakso, beli soto. Saya itu capek naik turun tangga untuk bertemu dengan dosen itu untuk minta tasbih. Ustadz, tolong tasbih Ustadz. Saya jumpai dosen saya orang Mesir itu. Saya belajar khot rik'ah talaki dengan beliau. Beliau mencoret-coret tulisan saya. Saya rela buku saya dirobek-robek oleh dosen saya. Tapi saya dapat ridho dan ilmunya. Masya Allah. Ya Allah. Dan saya seperti sahabatnya sekarang ini dengan beliau. Guru saya. Sahabatnya. Jadi kalau sudah saya jadi sahabat itu, kita biasa ya. Misuh-misuh itu biasa. Misuh-misuh dalam Arab. Ya khrib betak yabni. Wallahi betak bait. Ya amu. Wallahi ya khrib bet. Ya khrib bet itu apa? Sialan kau. Oh, itu guru dia karena kita sudah akrab sekali. Masya Allah, saya diundang ke rumahnya. Padahal dulu saya itu buat cium tangannya. Kata saya dengan dia itu, ya Allah, ibarat kata itu kalau kamu nggak usah pulang ke rumah saya, nanti saya kasih kamu apa istri kayak gitulah. Sampai dekatnya kayak gitu. Nah, makanya kalau mau menjadilah orang yang ambisius dalam, saya tidak akan pernah meninggalkannya kecuali saya mendapatkannya. Itu ambisi. Iya, pegangnya. Saya juga berambisi ke dalam bahasa Arab. Biar pegang adek. Apa yang dipegang-pegang itu? Berisa. Kau jangan pegang lehernya. Jangan kau kasih mati dia. Itu logat Jawa Indonesia Timur itu. Jangan kau kasih mati. Anda ini kalau kuliah cekekean ketawa-ketawa itu hanya dengan kelas saya aja ya? Iya. Iya, Sen. Iya. Kayaknya tersiksa dengan kelas-kelas lain. Betul. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bercanda, tapi jangan main-main. Kalau saya sudah marah, marah saya berbahaya. Oke, kita teruskan. Adzalikal baitu jadidun la. Cukup. Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada pertanyaan. Ini adalah opposite. Kamu tahu nggak? Orang belajar itu, bahasa Arab itu ada tiga faktor. Faktor pertama, sorof. Itu faktor paling penting. Orang yang tidak tahu sorof, tidak tahu bahasa Arab. Pasti. Karena dia tidak tahu berubah-berubahnya huruf.
Dari kataba menjadi kitab, kataba menjadi maktab, kataba menjadi maktabah, kataba menjadi katib, menjadi maktub, fataha menjadi miftah, fataha menjadi yaftah, fataha menjadi fathan. Inna fatahna laka fatham mubina. Tuh. Fathan menjadi idza jaa nasrullahi wal. Tuh. Berubah-berubah kan? Fatihis samawat. Jadi ada berubah-ubah, itu namanya sorof. Kalau kamu mau belajar, mau bahasa Arabnya bagus, mulai dari sorof. Kalau sudah sorof, kamu harus tahu nahwu yang basic-basic saja. Nahwu artinya jangan terlalu detail sampai hafal alfiyah. Ya syukur-syukur hafal, tapi kalau nggak hafal ya nggak apa-apa. Yang namanya belajar bahasa Arab itu cukup tahu praktek-prakteknya, bahwa mubtada itu mubtada itu marfu, khobar itu marfu, isim-isim marfu itu ada 5, isim-isim yang mansub itu ada 10, ada 11, itu semua sudah tahu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mufrodat, vocab. Apa yang saya lakukan? Dulu setiap hari saya menghafalkan sorof. Saya menghafalkan sorof itu bukan di sekolah, bukan di kelas, bukan di lapangan, tetapi guru-guru kami mengajak kami ke kuburan. Di atas kuburan kami harus hafalan. Kalau nggak hafal, nggak boleh pulang. Mati aja sekalian. Masya Allah. Ya, maknanya apa? Ini filosofi belajar. Kamu belajar atau mati? Gitu. Oh. Ya, kalau kamu mau hafalan ke kuburan sana. Sampai kamu bilang pada diri kamu, jangan pulang kalau nggak hafal. Lah begitu dong. Ini namanya apa? Ambisi itu harus dengan tekad dan semangat dan dengan target yang kuat. Jangan ambisi tapi kamu cuma di atas kasur, megang handphone, tinggalkan handphone kamu dan kamu bawa buku ke kuburan. Oh, kamu jadi orang itu. Ya. Kalau nggak pandai beneran ya gila beneran. Oke, kemudian kamu belajar nahwu, basic-basic sajalah, bahwa Muhammadun thalibun. Kamu sudah tidak akan bilang Muhammadun thalibatun karena kamu belajar nahwu. Kalau begitu, ini sudah. Mufradatnya bagaimana, Ustadz? Mufradatnya dengan target. Saya per hari menulis mufradat itu minimal kalau enggak 10 sampai 20. Wajib saya hafal, saya tulis dalam buku. Mufradatnya seperti apa? Ini 1 sampai 10 setiap hari. Ini isim, kemudian jamaknya apa? Kemudian saya harus mencari mudotnya apa? Mudot itu opposite atau antonimnya, lawan katanya. Dan muradifnya apa? Kalau ini masih berat, minimal kamu ada ini isim, jamak, dan arti di sini. Artinya, arti, makna dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah mihrasun. Mihrasun. Jamaknya maharis. Artinya adalah bajak sawah. Kemudian misbahun artinya lampu. Jamaknya masobi artinya lampu. Jadi begitu. Minimal per hari 10 sampai 20 per hari. Itu saya berjalan 1 tahun. Jadi kita itu seperti menjadi kamus berjalan. Apakah cukup untuk bahasa Arab? Tidak. Anda harus belajar membuat sentences seperti ini. Kamu sudah punya sorof, kamu sudah punya nahwu, kamu sudah punya mufrodat, tinggal prakteknya yaitu merangkai gaya. Kamu sudah punya tepung, kamu sudah punya garam, sudah punya air, sudah punya kaldu ayam, kamu tinggal punya mesinnya untuk dirangkai menjadi mie. Inilah mesin untuk merangkai menjadi mie. Ustaz, tepung aja nggak punya, mau bagaimana kamu bisa memproduksi mie ayam? Itu semuanya itu punya partikel-partikelnya. Jangan mau instan. Kalau mau instan kamu sana cari dukun, kemudian kamu bayar mahar, besok kamu dipegang langsung bisa ngomong bahasa Arab.
Aduh ya Allah. Ya inilah al-ajru ala qadril masyaqqah. Kamu tulis ini betul-betul dalam sanubari kamu. Saya belajar ini tahun 97. Mungkin Anda masih pakai pempes ya waktu itu ya. Oh, zaman itu tidak ada pempes, pakai popok plastik. Al-ajru ala qadri. Ayo dibaca. Al-ajru ala qadri Apa? Reward. Al-ajru ala qadril apa dia bilang? Reward pahala itu tergantung kepada ukuran masyaqqah adalah jerih payah. Pahala itu tergantung pada jerih payah. Kalau kamu sholat tarawihnya 11 rakaat, ya pahala kamu cuma 11. Kalau kamu sholatnya tarawih itu 20 rakaat, maka kamu pahalanya juga 20 rakaat. Kamu sholat tarawih 40 rakaat, kamu pahalanya 40 rakaat. Ya, karena sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Kalau Rasulullah sholat tarawih itu adalah 11 rakaat plus witir, yaitu 9 plus 3, itu adalah batas minimal. 9 plus 3 betul nggak? Witir. 8 lah. 8 plus 3. Maka 8 rakaat ini adalah batas minimal. Kalau sahabat Umar bin Khattab kemudian membuat tarawih itu jamaah dan 20 rakaat, maka itu bukan batas maksimal, itu adalah batas pertengahan kemampuan orang yang secara masif dilakukan berjamaah. Kalau Anda sholat sendiri tarawih 40 rakaat, tidak masalah. Rasulullah itu sholat berdiri sampai bengkak kakinya. Bagaimana? Berdiri bengkak kakinya. Bagaimana kamu bisa membayangkan? Coba kamu berdiri aja deh, nggak usah sholat. Bengkak kakinya. Berapa lama sampai bengkak kaki untuk berdiri? Berapa lama? Berjam-jam. Jadi begini, kalau kamu ingin pahalanya di akhirat banyak, ibadahlah yang banyak, beramal yang banyak. Oke, kalau kamu ingin mahir ke dalam bahasa Arab, maka kamu juga harus sengsara yang banyak. Nah, kamu pikir kami dulu itu tidur-tiduran terus menjadi orang keren seperti ini? Waduh, Ustadz sombong. Tidak, kami nangis darah. Bahkan saya pun pernah mau kehilangan nyawa. Karena apa? Karena kita belajar dalam kondisi ekonomi yang kurang, mencari beasiswa. Saking ngiritnya itu makan beli mie, dibuka bungkusnya, disiram pakai air panas, ditali karet. Kita tunggu 5 menit, dituang ke dalam mangkok, kita makan setiap hari sampai akhirnya kami nggak tahu bahwa itu adalah perilaku yang buruk untuk kesehatan. Akhirnya saya pun sakit yang cukup mengerikan dan efeknya itu seumur hidup ya. Tapi alhamdulillah masih sehat ya, masih ya tidak sekuat dulu. Kalau dulu saya kuat. Oh, Ustadz ini pendekar ya, saya pendekar. Suka berkelahi Ustadz, suka. Oh, kondektur bus aja saya pukuli dulu itu. Umur berapa itu? Saya umur 17 tahun. Nah, 17 tahun itu umur 17 tahun itu saya dulu itu sudah pendekar ya. Nah, saya pemberani dulu itu. Naik truk antar kota, antar provinsi kayak gitu. Kalau bertengkar berani. Jadi saya cari gara-gara waktu itu di bis ya. Naik bis, saya bayar duluan. Bisnya penuh, saya nggak dapat tempat duduk. Ada orang baru datang sama kondektur dikasih tempat duduk. Saya kan marah loh. Saya yang bayar duluan, artinya saya yang naik duluan, kenapa nggak dikasih tempat duduk? Saya marah.
Marah saya itu cari gara-gara agar kondektur itu marah. Setelah dia marah, kembaliin uang saya suruh turun paksa di tengah sawah saya turunin. Saya diturunin, akhirnya saya marah, ya udah saya turun nggak apa-apa. Saya nggak memukuli dia, tidak. Saya tidak berkelahi memukuli dia, tidak. Saya turun, kemudian ketika saya turun, saya tendang sekuat-kuatnya pintu itu sampai seperti mau jatuh lah, ceklek begitu. Oh, berhenti, sopirnya turun, keneknya turun, kondeknya turun, mukulin saya. Tapi apa yang terjadi? Kondektur itu sepatunya di mana, spidolnya di mana, karsisnya di mana, dan dia terkapar di depan saya. Saya nggak tahu, nggak sadar bahwa dia terkapar. Dan saya melihat baju saya, kaos saya yang warna putih itu ada bekas sepatu satu. Dan saya posisinya masih kuda-kuda. Saya belum jatuh dan saya kuda-kuda seperti ini. Ini saya seperti ini, tangannya seperti ini, kan silat kan? Ini bekas sepatu ini. Iya. Nah, artinya apa? Saya dipukul duluan. Kalau saya marah, oke lah, saya menendang ini apa namanya, menendang pintu. Tapi kan nggak nendang dia. Oh, dia nendang saya. Tahu nggak yang terjadi? Saya nggak sadar. Yang nggak sadar, wajah dia tuh berdarah-darah. Dan dia nantang saya. Saya tunggu kamu di sana. Loh, kenapa kamu nantang saya nunggu di sana? Di sini saja, habisin sekalian, ayo. Pergi mereka. Nah, itu. Ya, namanya dulu pendekar ya. Kita kan masih darah muda gitu loh. Nah, setelah itu saya ngerasa kasihan sekali. Orang itu pasti punya anak istri, wajahnya memar. Akhirnya saya berikrar saya tidak ingin memukuli orang. Saya nggak memukuli orang. Saya membela diri. Saya membela diri. Saya ditendang duluan. Saya nggak nendang dia. Kalau ternyata saya membalas, ya namanya membela diri. Pendekar kan membela diri kan, betul nggak? Betul, Ustaz. Ini pelajarannya apa kok bisa sampai bela diri ini? Berbagi pengalaman, tahu Ustaz. bahwa ini loh, bahwa ini al-ajru ala qadril masyaqqah. Tanamkan baik-baik dalam sanubari Anda. Ini kaidah fiqhiyah yang ditulis dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair miliknya Jalaluddin As-Sayyuti dari Asyut Mesir. Imam Jalaluddin As-Sayyuti adalah anak dari ada seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis bahwa pahala itu tergantung kepada kadar kepayahan capeknya kamu. Makin capek, makin banyak usahanya, makin banyak pahalanya. Makin banyak kamu baca buku, kamu mau makin pintar. Makin banyak hafalan kamu makin pintar. Itulah. Jadi kalau kamu melihat Ustadz keren kayak saya ini, kamu harus kasih target. Saya 5 tahun lagi, saya harus minimal kayak Ustadz itu. Atau jangan jauh-jauh lah dari Ustadz itu. Jadi bagaimana? Jangan tidur. Kurangi tidurnya. Mata itu harus melahap banyak material-material ya, kayak pasir, semen gitu. Harus banyak dibaca. Cukup sampai di sini. Masya Allah, terima kasih. Saya akan mengirimkan absensinya. Baik. Ini loh, saya itu hanya ingin memberikan semangat bahwa orang kampung kayak saya saja, alhamdulillah bisa bahasa Arab gitu loh. Saya ini orang kampung, rumah saya itu di bawah kaki gunung. Jarak hanya 100 meter dari rumah saya itu hutan belantara. Listrik masuk ke rumah saya itu tahun 98, 97. Saya kelahiran tahun 82. Jadi kita setrika pakai arang, belajar pakai lampu petromah yang besar itu. Jadi kita itu belajar, kita itu survive dari ketidakmampuan ekonomi. Jadi kita tidak mampu ekonomi, ya sudah, saya pun belajar, ayo belajar apa yang bisa kita pelajari. Hafalan ya kita hafalkan gitu. Karena nggak ada ruginya. Hafalan itu dibawa sampai mati. Anda berjumpa dengan mungkar dan nakir, nanti hafalan juga akan dipakai. Karena apa? Karena ilmu itu akan melekat pada jiwamu, kepada batinmu. Al-ilmu fis suduri la fis sutur. Artinya ilmu itu ada di dalam dada, di dalam jiwa,
tidak keluar, bukan ilmu yang ada di kertas tulisan, di laptop, di handphone. Laptop, handphone hilang ataupun rusak, kemudian kertasnya terbakar, hanyut ataupun dibawa banjir, ilmunya hilang. Dosen kalau ngajarnya hanya pakai laptop, laptopnya habis baterai ya nggak bisa ngajar lagi. Presentasinya ada di mana? Presentasinya hanya ada di screen atau di PowerPoint. Kalau dosen itu ilmunya di dada, dia bisa mengajar walaupun tanpa buku. Nah, bisa cerita ya, itu lihat absensinya sudah saya kirimkan. Silakan tulis absensi. Seperti saya bilang, absensi wajib ya. Nah, kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz ini kesempatannya sedikit sekali. Nyaris tidak ngasih kesempatan pertanyaan. Saya kasih pertanyaan. Ayo. Yang mau bertanya, bertanya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, mari kita tutup session kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Ayo, baca sama-sama. Subhanakallahumma wa asyhadu Syukran, terima kasih. Jangan lupa isi absen ya. Dan hari ini tidak ada PR. Saya ingin memperbaiki bahasa Arab Anda, tujuannya apa? Dan agar Anda fasih, suka bahasa Arab. Yang kalau saya berhasil menumbuhkan cinta bahasa Arab di dalam hati Anda, saya ada saham-saham akhirat. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Semangat saya apa? Kalau umpamanya Anda ternyata terbantu kelas saya untuk membaca Al-Quran kok mulai paham dikit-dikit, dan Anda pun suka dengan bahasa Arab, semoga ini menjadi pahala yang mengalir buat saya, guru saya, dan menjadi pahala juga untuk Anda dan suatu saat nanti. Terima kasih, kita jumpa lagi insya Allah di minggu mendatang. Jangan khawatir, UTS akan saya mudahkan. Artinya soal-soalnya akan saya mudahkan menurut apa yang kita pelajari. Tapi UAS-nya kita akan ada materi baru. Saya ingin Anda enjoy kelas saya di UTS, tapi Anda bersungguh-sungguh ketika UAS. Karena UAS nilainya lebih besar. Oke? Cukup ya? Cukup. Aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wallahu yuhayyikum. Wallahu yusallimukum wa yahfadukum wa yu'tikumul afiyah wa narakum ala kulli khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.